Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi, Bapak Wahyu Purbosantoso. Perkenankan, saya Bella Aisyah Ayu Aprilia, NIM 25020102035 dari kelas MC 704. Izin memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama, analisis saham dengan menghitung nilai intrinsiknya menggunakan Gordon Growth Model. Yang kedua, penilaian obligasi untuk menentukan apakah harga wajarnya berdasarkan perhitungan present value. Yang ketiga, evaluasi portofolio yang sudah dimiliki oleh investor dengan menggunakan ukuran kinerja Sharpe Index dan Jensen Alpha untuk melihat apakah manajer portofolio bekerja dengan baik atau tidak. Saya akan menjelaskan langkah perhitungan dan juga interpretasi hasilnya sehingga dapat memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi investor. Pada studi kasus ini, investor ingin menempatkan dana pada 2 aset yang berbeda, yaitu saham dan obligasi. Selain itu, investor juga meminta evaluasi atas portofolio yang sudah dimiliki sebelumnya, yaitu portofolio A. Tugas saya sebagai konsultan keuangan adalah menghitung nilai intrinsik saham menggunakan Gordon Growth Model, menghitung harga wajar obligasi berdasarkan tingkat bunga pasar, lalu mengevaluasi kinerja portofolio menggunakan ukuran Risk Adjusted Return, yaitu Sharpe Ratio dan Jensen Alpha. Dari hasil analisis ini, saya akan memberikan kesimpulan apakah saham tersebut undervalue atau overvalue, apakah obligasi dijual premium atau diskon, serta apakah portofolio A dikelola dengan baik atau tidak. Untuk analisis saham, data yang diberikan adalah perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar atau disebut D0. Investor memperkirakan dividen akan tumbuh stabil sebesar 10% per tahun atau G sama dengan 10%. Kemudian, tingkat pengembalian yang disyaratkan investor atau recurrent return adalah 15%. Model yang digunakan adalah Gordon Growth Model karena pertumbuhan dividen bersifat konstan. Model Gordon Growth digunakan untuk menilai harga intrinsik saham berdasarkan dividen yang tumbuh secara konstan. Rumus utamanya adalah P0 sama dengan D1 dibagi selisih antara K dikurangi G. Langkah pertama adalah menghitung dividen tahun depan atau D1. Karena dividen terakhir D0 adalah Rp2.000, maka D1 sama dengan 2.000 dikali 1 ditambah 10%, sehingga hasilnya adalah Rp2.200. Selanjutnya nilai intrinsik saham dihitung dengan rumus D1 dibagi selisih antara K dan G, dengan K sebesar 15% dan G sebesar 10%. Selisihnya adalah 5%. Maka nilai intrinsik saham adalah 2.200 dibagi 0,05, hasilnya Rp44.000 per lembar. Artinya secara fundamental, harga wajar saham berdasarkan ekspektasi dividen atau required return adalah sekitar Rp44.000 per lembar. Lalu, apa keputusan investasi sahamnya? Apakah saham layak untuk dibeli? Setelah kita memperoleh nilai intrinsik sebesar Rp44.000, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan harga pasar. Harga pasar diasumsikan sebesar Rp45.000, sedangkan nilai intrinsiknya tadi hanya Rp44.000. Karena harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan harga intrinsik, maka saham ini termasuk overvalue atau dinilai terlalu mahal di pasar. Dalam kondisi seperti ini,
Investor sebaiknya tidak membeli karena potensi return tidak sebanding dengan harga yang dibayar. Jika investor sudah memiliki saham tersebut, maka rekomendasi yang tepat adalah menjual atau menunggu sampai harga turun mendekati nilai intrinsiknya. Selanjutnya saya masuk ke analisis obligasi. Data yang diberikan adalah obligasi memiliki nilai nominal 10 juta rupiah dengan tenor 5 tahun. Tingkat bunga kupon obligasi adalah 12% per tahun dan dibayarkan setiap tahun. Sementara itu, tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%. Tujuan analisis obligasi ini adalah menentukan harga wajarnya berdasarkan kondisi pasar, kemudian menyimpulkan apakah obligasi tersebut dijual pada harga premium atau diskon. Harga obligasi dihitung dengan konsep present value, artinya nilai obligasi adalah nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang terdiri dari kupon tahunan dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Rumusnya adalah harga obligasi P sama dengan present value kupon yang berbentuk anuitas ditambah present value dari nilai nominal. Karena bunga pasar yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas adalah 10%, maka semua cash flow obligasi harus dihitung nilai sekarangnya menggunakan R sebesar 10%. Sebelum ke perhitungan, kita perlu tahu dulu nilai kupon tahunan yang diterima oleh investor. Kupon payment dihitung dari persentase kupon dikalikan nilai nominal. Jadi, 12% dikalikan 10 juta menghasilkan 1.200.000 rupiah per tahun. Artinya, selama 5 tahun, investor akan menerima pembayaran kupon sebesar 1.200.000 rupiah setiap tahunnya, dan pada akhir tahun kelima, investor juga menerima kembali nilai nominal obligasi sebesar 10 juta rupiah. Pada perhitungan obligasi, kita hitung faktor anuitas dan diskonto terlebih dahulu, sehingga diperoleh faktor anuitas sebesar 3,7908 dan faktor diskonto sebesar 0,62092. PV kupon dihitung menggunakan faktor anuitas yaitu sebesar 3,7908. Jika dikalikan kupon Rp1.200.000, maka PV kupon adalah sebesar Rp4.548.960. Selanjutnya, PV nilai nominal dihitung dengan 10 juta dikali 0,62092, sehingga hasilnya adalah 6.209.200. Jika kita jumlahkan PV kupon dan PV nominal, maka akan didapatkan harga wajar obligasi, yaitu sebesar Rp10.758.160. Setelah mendapatkan harga wajar obligasi sebesar Rp10.758.160, kita bandingkan dengan nilai nominalnya yaitu sebesar Rp10 juta. Karena harga obligasi lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi ini dijual pada harga premium. Alasannya adalah tingkat kupon obligasi sebesar 12% lebih tinggi dibandingkan bunga pasar yang hanya 10%. Akibatnya, obligasi menjadi lebih menarik karena memberikan pendapatan kupon lebih tinggi dari pasar, sehingga investor bersedia membayar lebih mahal dari nilai nominal. Secara konsep, hubungan antara kupon dan bunga pasar menentukan harga obligasi. Jika kupon lebih tinggi daripada bunga pasar, maka obligasi memberikan return yang lebih baik dibanding obligasi lain di pasar sehingga permintaan naik dan harga obligasi naik di atas nilai nominal atau premium. Sebaliknya, jika kupon lebih rendah dari bunga pasar, investor kurang tertarik sehingga harga turun dan obligasi diperdagangkan secara diskon. Jika kupon sama dengan bunga pasar, maka obligasi diperdagangkan pada nilai nominal atau par value. Bagian ketiga adalah evaluasi portofolio yang sudah dimiliki investor, yaitu portofolio A. Data yang diberikan adalah
Return rata-rata portofolio selama setahun terakhir sebesar 18%, return bebas risiko sebesar 6%, beta portofolio adalah 1,2 yang berarti portofolio memiliki risiko sistematis lebih tinggi dari pasar. Selain itu, standar deviasi portofolio sebesar 20% yang mencerminkan total risiko atau volatilitas return portofolio. Untuk mengukur kinerja portofolio, saya akan menghitung Sharpe ratio dan Jensen alpha. Sharpe ratio digunakan untuk mengukur kinerja portofolio dengan mempertimbangkan total risiko. Rumusnya adalah return portofolio dikurangi return bebas risiko, kemudian dibagi standar deviasi portofolio, sehingga menghasilkan Sharpe ratio sebesar 0,6. Artinya, portofolio menghasilkan 0,6 unit return tambahan untuk setiap 1 unit risiko total yang ditanggung oleh investor. Interpretasi Sharpe ratio adalah semakin tinggi nilainya maka semakin baik kinerja portofolio, karena berarti investor mendapatkan return lebih besar dibanding risiko yang ditanggung. Jika Sharpe ratio bernilai positif, artinya portofolio memberikan return di atas aset bebas risiko. Nilai Sharpe 0,6 menunjukkan bahwa portofolio A memiliki performa yang cukup baik. Walaupun untuk memastikan apakah benar-benar unggul, biasanya perlu dibandingkan dengan sub-portofolio lain atau sub-indeks pasar. Namun secara umum, nilai positif dan cukup besar seperti 0,6 menunjukkan portofolio memberikan return yang layak dibanding dengan risikonya. Selanjutnya adalah perhitungan Jensen alpha. Jensen digunakan untuk mengukur apakah manajer portofolio mampu menghasilkan return di atas return yang seharusnya menurut teori CAPM. Rumusnya adalah return aktual portofolio dikurangi expect return berdasarkan CAPM dengan asumsi return pasar sebesar 14%. Expert return CAPM dihitung dari return bebas risiko ditambah beta dikali selisih return pasar dan return bebas risiko. Hasilnya expect return sebesar 15,6%. Kemudian alpha adalah return aktual 18% dikurangi 15,6% sehingga diperoleh Jensen alpha sebesar 2,4%. Jika alpha bernilai positif, berarti return portofolio lebih unggul dari return yang seharusnya dicapai berdasarkan risiko sistematisnya. Ini artinya manajer portofolio berhasil mengalahkan pasar atau outperform. Jika alpha sama dengan 0, maka kinerjanya sejalan dengan pasar. Jika alpha sama dengan negatif, berarti manajer portofolio tidak mampu menghasilkan return yang sesuai dengan risiko yang ditanggung atau underperform. Dalam kasus portofolio A, alpha bernilai positif, yaitu 2,4%. Ini menunjukkan bahwa manajer portofolio bekerja dengan baik dan berhasil memberikan return lebih tinggi dari standar CAPM. Setelah dilakukan perhitungan, hasil analisis dan rekomendasi saya sebagai konsultan keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, saham sebaiknya tidak dibeli karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, sehingga saham berada dalam kondisi overvalue. Kedua, obligasi layak dipertimbangkan karena kupon 12% lebih tinggi dari bunga pasar 10%, sehingga walaupun dijual premium, investor tetap memperoleh arus kas kupon yang menarik. Ketiga, portofolio A memiliki kinerja yang baik karena menghasilkan Sharpe ratio positif dan Jensen alpha positif, yang berarti manajer portofolio mampu menghasilkan return lebih tinggi dibanding standar pasar. Oleh karena itu, portofolio A dapat dipertahankan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan paparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.